Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irdayanti, NIM 252127. Di sini saya akan memenuhi UTS e-bisnis dengan menjelaskan materi sebagai berikut. Secara implisit, kalimat singkat tersebut telah menjelaskan esensi dari berkembangnya konsep manajemen yang dikenal dengan e-bisnis. Kalimat singkat tersebut pada intinya menegaskan bahwa pertimbangan utama yang dipergunakan oleh para praktisi manajemen dalam menentukan apakah memanfaatkan tawaran-tawaran menggiurkan yang dijanjikan e-bisnis terletak pada pertimbangan seberapa besar potensi bisnis yang ditawarkan. Maka secara jelas e-bisnis harus dapat paling tidak melakukan kedua hal berikut, yaitu: 1. Seberapa tinggi potensi penambahan revenue. 2. Yaitu seberapa tinggi potensi pengurangan kos. Dalam kenyataannya, tentu saja tidak semua usaha dapat secara langsung dan terlihat berpengaruh terhadap kedua variabel tersebut di atas, karena banyaknya dari manfaat atau value dari e-bisnis yang bersifat intangible dan unquantifiable. Sebuah tes e-bisnis mungkin sangat komprehensif dan menawarkan lebih dari sekedar menjual produk dan jasa. Sebagai contoh, mungkin fitur fasilitas atau diskusi bergulir. Dalam kasus tersebut, e-commerce akan mengacu pada pengolahan komponen urutan situs. E-bisnis paling tidak melibatkan proses bisnis mencakup seluruh rantai nilai, yaitu pembelian elektronik, rantai supply, pemrosesan order elektronik, pelayanan pelanggaran, dan mitra bisnis. Pada dasarnya, perdagangan elektronik (EC) adalah proses pembelian, mentransfer, atau bertukar produk jasa melalui jaringan komputer, yang termasuk yaitu internet. EC juga bisa benefit dari berbagai perspektif, termasuk proses bisnis, layanan, belajar, kolaboratif, masyarakat.
Aplikasi dapat dibagi menjadi 3 kategori, yaitu satu, bisnis internal system, yang kedua yaitu enterprise communication dan collaboration atau perusahaan komunikasi dan kolaborasi. Yang ketiga yaitu perdagangan elektronik. Materi selanjutnya yaitu model e-bisnis. Bila organisasi online, mereka harus menentukan model e-bisnis terbaik sesuai dengan tujuan mereka. Yang berikutnya yaitu klasifikasi e-bisnis berdasarkan penyedia dan konsumen. Dengan era kemajuan teknologi saat ini, internet menjadi satu komponen penting bagi setiap individu untuk dapat berinteraksi dengan dunia luar. Kemudahan yang ditawarkan mampu menjadikan suatu tren bagi masyarakat modern yang semakin sibuk dengan modern urban lifestyle. Para pelaku bisnis pun saat ini mulai terciptanya suatu proses bisnis yang limited. Di era .com dulu dikenal sebagai pure place, misalnya Amazon dan eBay adalah dua terbesar di dunia e-bisnis. Perkembangan bisnis .com di Indonesia di era digitalisasi dewasa ini ibarat metro mini atau bus di berbagai stasiun bus. Masyarakat menunggu untuk tenggang waktu yang lama dan tidak menentu. Tiba-tiba beberapa bus bermunculan dan semua bergegas untuk naik. Perkembangan bisnis internet di Indonesia sekarang ini Detikcom menjadi ikon ekonomi baru yang berkembang menjadi sebuah bisnis besar bermodalkan gagasan dan pemikiran mencari alternatif. Pemberitahuan baru di tengah-tengah perubahan itu. Detikcom adalah sebuah konsep berita instan yang diringkas dari berkembang terus-menerus sebagai perpaduan antara sifat dan ciri-ciri radio televisi yang memiliki waktu tayang atau siar yang lebih panjang ketimbang surat kabar.
Perbedaan istilah e-commerce dan e-bisnis. E-commerce merupakan satu set dinamis teknologi, aplikasi dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan. Secara umum, e-commerce dapat diartikan sebagai segala bentuk transaksi perdagangan atau perniagaan barang atau jasa. E-bisnis menurut Urban e-bisnis atau bisnis elektronik. Bisnis forex trading. Cara yang kerap dipakai adalah menggunakan 4W, yaitu 1. Dimensi watt, yang kedua dimensi Y, yang ketiga dimensi W, yang keempat dimensi WER. Sebuah bisnis akan berjalan dengan baik jika pengusaha merencanakan rencananya dengan baik. Terdapat beberapa langkah untuk membuat sebuah bisnis plan, antara lain yaitu 1. Melakukan evaluasi, yang kedua menentukan tujuan terhadap bisnis yang akan dijalankan, yang ketiga yaitu membuat pengukuran. Materi berikutnya yaitu pengertian bisnis. Materi berikutnya yaitu pengertian bisnis plan. Beberapa pengertian tentang bisnis plan diungkapkan antara lain oleh Isrik and Peters yang mengatakan bahwa hubungan bisnis dan plan dan kemampuan entrepreneurship calon pengusaha. Kehebatan dalam membuat bisnis plan tidak berhubungan dengan kemampuan entrepreneurship seseorang. Anda dapat menjadi seorang pengamat bisnis di sekitar Anda. Berikutnya yaitu konsep bisnis plan vs bisnis pitch. Pitch atau evaluator pitch pada dasarnya adalah penjelasan singkat tentang suatu produk atau layanan. Istilah ini identik dengan dunia bisnis ketika para entrepreneur mencoba menjelaskan produk atau layanan kepada para investor atau calon pelanggan.
berikutnya itu kerangka bisnis plan secara umum. Berikut komponen utama dalam menyusun sebuah bisnis plan. Untuk urutan prioritasnya bergantung pada usaha yang hendak anda jalankan. Berikut adalah 7 caranya, yaitu eksekutif summary, deskripsi perusahaan, produk atau layanan, analisis pasar, strategi dan implementasi, dan tim manajemen dan rencana keuangan. Berikutnya yaitu 4 tahap evaluasi bisnis, yaitu 1. Tahap inform. Yang pertama yaitu tahap inform, yang kedua yaitu tahap automate, yang ketiga yaitu tahap integrate, yang keempat yaitu tahap reinvent. Langkah awal menjalankan bisnis yaitu 1. Melakukan brainstorming, yang kedua ketentuan dasar dari brainstorming yaitu tunda keputusan dan munculkan sebanyak mungkin gagasan. Cara efektif untuk melakukan brainstorming yaitu menentukan tujuan melakukan brainstorming secara jelas, singkat, dan sederhana. Kedua, mencari tempat yang nyaman. Yang ketiga yaitu merekam hasil brainstorming. Yang berikutnya yaitu jika suasana mulai kaku, lebih baik melakukan pemanasan. Yang kedua yaitu melakukan survei offline dan online. Sebelum mengadakan survei offline lokasi, sebaiknya tim mengajukan surat pengantaran dan proposal terlebih dahulu agar saat survei tidak ada permasalahan yang muncul. Pada survei online, anggota kelompok dari perusahaan bertugas mengunjungi website perusahaan sejenis dengan perusahaan yang akan dikirim, dengan perusahaan yang akan didirikan. Yang ketiga yaitu menentukan nama atau logo perusahaan beserta filosofinya. Berikut contoh bentuk filosofi yang diambil dari perusahaan The Aksesoris. Contohnya yaitu nama perusahaan, via perusahaan,
visi perusahaan dan misi perusahaan. Yang keempat yaitu melakukan kerjasama dengan UKM atau pengusaha lain. Yang kelima, persiapkan katalog produk. Yang keenam yaitu mempersiapkan hosting dan domain perusahaan. Yang ketujuh yaitu SEO, yaitu Search Engine Optimization. Materi berikutnya yaitu gambaran tentang bisnis hosting dan web hosting. Kesempatan menyebarkan informasi tentang jasa, produk layanan publik, dan informasi berita aktual lainnya. Merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan bisnis perorangan atau perusahaan. Hosting atau web hosting adalah salah satu bentuk layanan jasa penyewaan tempat internet yang memungkinkan seseorang atau perusahaan menyimpan file-file di web di file-file website di dalamnya, sehingga seseorang atau perusahaan tersebut dapat menampilkan layanan, data, atau produk di halaman website atau halaman situs internet. Materi berikutnya yaitu keahlian yang dibutuhkan bisnis hosting dan web hosting. Untuk memulai bisnis ini, Anda harus mempunyai kemampuan webmaster yang mampu dan didukung dengan modal yang cukup. Keahlian yang dibutuhkan oleh seorang webmaster untuk menjalankan usaha ini adalah pengusaha terhadap software, program, aplikasi web development seperti Adobe Dreamweaver. Ada beberapa level atau tingkatan yang harus dilalui untuk memulai bisnis web hosting, yaitu 1. Web design, yang kedua reseller hosting, yang ketiga yaitu PPS, yang keempat dedicated, dan materi selanjutnya yaitu business flipping site atau website flipping. Adalah suatu teknik di mana kita membeli sebuah domain, membuat sebuah situs lalu menjualnya kembali. Selama ini mungkin sudah membuat banyak blog, tetapi tidak pernah terlintas di pikiran kita untuk menjual blog-blog yang sudah kita punya. Dan materi selanjutnya yaitu tipe website yang cocok untuk flipping.
yaitu beberapa tipe website yang layak untuk di-flip atau dijual kembali adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu niche website, artikel directory, web forums, membership sites, dan information product sites. Materi berikutnya yaitu bisnis forex trading. Secara umum kerap diartikan disingkat VX adalah kependekan dari forex exchange, alias pertukaran mata uang asing. Dalam bahasa kita dikenal dengan falas atau valuta asing. Materi berikutnya yaitu bisnis pay to click, merupakan singkatan dari pay per click. Cara kerja dari bisnis ini sangat mudah, yaitu kita hanya diminta untuk menempatkan iklan-iklan yang disediakan admin di website atau di blog kita. Dan materi selanjutnya yaitu hal-hal yang harus diperhatikan saat melakukan bisnis pay per click, yaitu jangan berpikir mutlak atau publisher, dan sukses membutuhkan waktu. Jangan pernah mengambil jalan pintas dengan melakukan klik pada iklan sendiri atau meminta orang lain untuk sengaja menonton iklan tersebut. Dan yang berikutnya yaitu kerahkan segala kemampuan. Materi selanjutnya yaitu sistem PPC. Ada sedikit sistem pada level di bawahnya, yaitu 1 Google AdWords dan Yahoo, dan MSN AdCenter, dan materi berikutnya yaitu business fight to review, adalah yaitu sebuah program bisnis online yang memberikan komisi kepada membernya untuk setiap review produk yang dibuat dan dipublish di blognya. Review yang ditulis bisa berbahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Pihak ketiga di sini adalah menjadi perantara antara advertitas dengan blogger. Sekian penjelasan materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.